Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yenti Sofialasi, NIM 2019-34007. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang modal dan lapangan usaha koperasi. Materi yang pertama itu mengenai modal koperasi. Modal koperasi adalah kelebihan jumlah hara terhadap jumlah uang dari koperasi, atau dengan kata lain, selisih positif antara harta dan utang. Modal koperasi terdiri dan terpupuk dari simpanan, pinjaman, penyisihan dari hasil usahanya, termasuk cadangan serta sumber lainnya. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 41 itu terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sumbangan. Yang modal sendiri yang pertama itu simpanan pokok, yang artinya itu sejumlah uang yang wajib disetor pada saat menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok adalah Rp1.000.000 per anggota simpanan. Pokoknya harus dilunasi dalam 12 bulan. Simpanan pokok dapat dilunasi melalui pinjaman kapitalis. Yang kedua itu mengenai simpanan wajib, yaitu sejumlah uang tertentu yang harus dibayar oleh anggota tentang koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dan sejumlah simpanan yang sama setiap bulannya. Besarnya simpanan tergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Yang ketiga, dana cadangan itu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Yang keempat itu hibah. Hibah yang dimaksud di sini adalah pemberian sesuatu dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian hibah menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Yang terakhir itu sumbangan, yang dimaksud yaitu sebagai derma atau donasi, adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan, bersifat keuntungan kepada orang lain. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya atau anggotanya sendiri. Yang kedua, bank atau lembaga keuangan lainnya. Nama saya Marcelina Murni, NIM 2021-31008. Menurut pasal 42, selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat juga melakukan pemumpukan modal yang berasal dari modal penyertaan serta sumber lain yang sah. Modal yang dapat diperoleh baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman selanjutnya dikelola dan dipergunakan untuk melayani anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Materi selanjutnya, menurut pasal 42, selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat juga melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan serta sumber lain yang sah. Modal yang dapat diperoleh, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari pinjaman, selanjutnya dikelola dan dipergunakan untuk melayani anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perkenalkan, nama saya Juvian Rianus Tujun, NIM 2021-3100075. Baik, di sini saya akan menjelaskan
Jenis lapangan koperasi. Dilihat dari jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi 4, yakni koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. Pada umumnya, koperasi produsen beranggotakan para pengusaha kecil, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Kedua, koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang dan kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli kemudian menjual kembali barang atau jasa, sehingga koperasi di sini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen. Terima kasih. Nama saya Letwina Priyanti, NIM 2019-34-03. Di sini saya akan menjelaskan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan bunga yang ringan. Uang pinjaman yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat digunakan guna usaha produktif dan kesejahteraan anggotanya. Koperasi jasa. Koperasi jasa di sini yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contoh dari jenis koperasi ini yaitu koperasi angkutan dan koperasi listrik. Terima kasih. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama lengkap saya Maria Octavia Nikala, NIM 2019-340033. Di sini saya akan menjelaskan koperasi berdasarkan tingkatan. Yang pertama itu koperasi primer. Koperasi primer adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang, selain harus memenuhi syarat anggaran dasar. Dalam koperasi primer, masing-masing anggota juga harus memiliki tujuan yang sama. Baik, perkenalkan nama saya Leonard Rajimurni, NIM 2021310020. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang koperasi berdasarkan tingkatan, yang di bagian nomor 2 yaitu koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer, serta memiliki cangkupan daerah yang lebih luas. Terima kasih.